Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan praktikum biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek bagaimana membuat yogurt tapi dengan penambahan sari buah. Nah, hari ini kita akan membuat yogurt tapi ditambahkan dengan sari buah. Nah, buah yang akan kita gunakan adalah stroberi. Sebelum kita mulai praktikum pembuatan yogurt dengan penambahan ekstrak buah atau sari buah, saya akan mengenalkan dulu bahan dan alatnya. Baik, yang pertama, bahan utama dari proses pembuatan yogurt adalah susu. Kali ini kita akan menggunakan susu dengan volume 200 ml. Kita sudah tuangkan dalam liter gelas. Kemudian bahan yang kedua adalah ekstrak buahnya atau buah stroberinya. Kita sudah membuat ekstraknya. Jadi membuat ekstraknya mudah. Kita ambil stroberi, kemudian kita tambahkan sekitar 50 ml. Kemudian kita blender, kemudian kita saring ekstraknya atau sarinya, kemudian kita kemas seperti ini. Ini sudah kita dapatkan ekstrak sebanyak 30 ml. Kemudian bahan yang berikutnya adalah starter STLB. Ini ada Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Nah, ini adalah starter bakteri asam laktatnya. Kemudian ini adalah bahannya, kemudian alatnya. Yang pertama adalah kompor, kompor listrik untuk pemanas atau untuk pasteurisasi. Kemudian ada botol kemasan yang akan kita gunakan untuk proses fermentasinya. Kemudian ini ada sendok untuk pengaduk. Kemudian ini ada balsam seperti biasa untuk mensterilkan area tempat kerja kita. Kemudian ini adalah alkohol untuk mensterilkan meja apapun tangan kita. Ini adalah korek api untuk menyalakan balsam, dan ini adalah tisu untuk membersihkan area tempat kerja kita. Kemudian jangan lupa kita juga menyiapkan alat namanya termometer. Kalian sudah tahu, ini guna mengukur suhu susu pada saat pasteurisasi ataupun pada saat suhu susu itu diturunkan menjadi 40 derajat Celcius. Baik, itu mengenai bahan dan alatnya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk memulai mempraktekkan bagaimana membuat yogurt dengan penambahan ekstrak buah. Jadi bahan yang sudah kita siapkan berupa susu segar sebanyak 200 ml, kemudian ada ekstrak buah stroberinya sebanyak 30 ml. Jadi jumlah ekstrak buah atau sari buah yang ditambahkan ke dalam bahan utama berupa susu ini adalah sebanyak 15%. Jadi kalau susunya 100 ml, maka ekstrak buahnya yang ditambahkan adalah 15 ml. Karena di sini kita menggunakan susu sebanyak 200 ml, maka kita butuh ekstrak buahnya sebanyak 30 ml. Baik, untuk tahap pertama kita campurkan terlebih dahulu ekstrak buahnya ke dalam susu segar seperti ini. Oke. Baik, ketika kita tambahkan seperti ini, maka warna susu berubah menjadi kemerahan, berubah menjadi pink seperti ini. Nah, setelah terhomogen seperti ini, kita homogenkan. Ini sudah bercampur seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan memulai proses pasteurisasi. Seperti biasanya, kita menyalakan kompor untuk memulai proses pasteurisasi. Baik, kompornya sudah menyala. Ini kita tunggu sampai suhunya mencapai 80 derajat Celcius. Karena kita menggunakan suhu pasteurisasi 80 derajat Celcius.
Oke, kita tunggu. Baik, kita sudah memanaskan susunya dengan kompor listrik seperti ini. Kemudian kita akan cek apakah suhunya sudah mencapai 80 derajat Celcius, suhu pasteurisasinya ya. Kita coba ukur seperti ini. Ingat, pastikan bahwa termometernya adalah termometer yang bersih, steril ya. Tidak ada kotoran yang menempel pada termometer seperti ini. Nah, kalau Anda menggunakan termometer, maka tidak boleh ujungnya menempel pada dasar. Jadi seperti ini ya, penggunanya seperti ini. Oke, kemudian kita lihat. Oke, suhunya sudah sampai 80 derajat Celcius ya, kita tunggu selama 15 menit karena pasteurisasinya pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Baik, sudah 15 menit, maka kita matikan kompornya ya. Kemudian kita tunggu sampai suhunya turun. Yang tadinya 80 derajat Celcius, kemudian kita turunkan sampai 40 derajat Celcius. Karena kalau kita paksakan, kita tambahkan, inokulasikan bakteri starter seperti ini, kita tambahkan ke dalam susu yang suhunya 80 derajat Celcius, maka bakteri atau starternya akan mati. Maka kita tunggu dulu sampai suhu antara 40 derajat Celcius. Baik, kita cek lagi apakah suhunya sudah turun sampai dengan kurang lebih 40 derajat Celcius. Ya, baik, ini sudah 40 derajat Celcius, artinya sudah bisa kita mulai proses inokulasinya atau penanaman starternya ke dalam susu. Oke, kita siapkan. Nah, untuk proses inokulasi kita harus menyiapkan Bunsen seperti ini agar lingkungan kita atau lingkungan meja kita tetap steril. Sebelumnya kita bersihkan dengan alkohol. Kita semprotkan mejanya. Kemudian kita lap seperti ini. Oke. Kemudian baru kita nyalakan bunsennya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bunsen ini efektif untuk mensterilkan area dengan radius 30 cm ya. Jadi digunakan untuk mensterilkan area. Oke, seperti ini. Baik, kalau sudah siap Bunsennya, kita turunkan dulu susunya. Kemudian karena kita akan membuat yogurt sebanyak 100 ml, maka kita menyiapkan botol atau kemasan ya, dengan volume 100 ml. Kita tuangkan. Ingat, kita menuangkannya dekat dengan Bunsen seperti ini agar tidak terjadi kontaminasi. Kita tuangkan terlebih dahulu. Oke, ini sudah 100 ml seperti ini. Kita tutup dulu. Oke, susunya sudah siap untuk kita inokulasikan bakterinya atau starternya. Kita menggunakan starter STLB ya. Kemudian karena susunya sebanyak 100 ml, kemudian starternya ditambahkan 5%, maka 5% dari 100 ml kita butuh 5 ml starter. Karena starternya ada 2 ya, baik Lactobacillus maupun Streptococcusnya ya, maka 5 ml itu kita bagi menjadi 2, menjadi masing-masing 2,5 ml ya. Kemudian kita akan memulai untuk inokulasinya. Baik,
setelah kita siapkan susunya sebanyak 100 ml, kemudian kita akan memulai untuk inokulasi starternya. Starternya berupa bakteri asam laktat ya, jangan lupa. Nah, kemudian kita siapkan pad seperti ini ya. Ada dua karena masing-masing starter menggunakan pad yang berbeda ya. Ingat, kalau Anda bekerja dalam laboratorium mikrobiologi ya, atau bekerja dengan melibatkan bakteri, maka kondisi ruangan, kondisi meja itu harus tetap steril, termasuk alat yang digunakan ya. Ini padnya steril ya. Kita buka terlebih dahulu. Kita ambil yang Streptococcus dulu ya, sebanyak 2,5 mili ya. Seperti ini kita dekatkan dengan Bunsen. Kemudian kita ambil Tasmed sebanyak 2,5 mili saja. Oke, seperti ini ya. Ini sudah dapat 2,5 mili. Kemudian kita inokulasikan ke dalam susunya ya, ini. Oke, tambahkan seperti ini. Oke, terus kita tutup dulu. Kemudian yang berikutnya, starter yang satunya lagi, ini adalah Lactobacillus bulgaricus. Kita ambil dengan volume yang sama 2,5 ml menggunakan spad yang berbeda. Spadnya masih steril karena spadnya baru. Oke, sama seperti yang sebelumnya, kita buka dulu jarumnya. Kemudian kita dekatkan dengan Bunsen seperti ini. Oke. Kemudian kita ambil sebanyak 2,5 mili. Ya, kita dapat 2,5 mili. Jadi ingat, jumlah starternya sebanyak 5% dari susu atau bahan utama susunya ya. Jadi kalau 100 ml maka kita butuh 5 ml starter. Oke, kita tambahkan. Kita inokulasikan ke dalam susunya. Oke. Oke. Baik, ini sudah kita tambahkan starter ya di dalam susunya, maka proses selanjutnya adalah proses inkubasi. Nah, inkubasi akan dilakukan pada suhu 37 derajat Celcius dalam waktu 24 jam atau sehari. Sebetulnya kita bisa menggunakan suhu 40 derajat Celcius dengan waktu yang lebih pendek ya. Tapi karena kita praktikum, biasanya kita menggunakan suhu 37 derajat Celcius agar tentang waktunya bisa sehari kemudian bisa kita amati. Baik, kita tutup dulu Bunsennya seperti ini. Baik, kita akan melakukan proses inkubasi, namun sebelumnya kita harus berikan label terlebih dahulu ya, untuk menandakan misalnya kalau kita praktikum secara luring, momoknya berapa ya, kemudian jamnya berapa, tanggalnya berapa. Kita berikan label dulu. Oke, ini kita sudah membuat label seperti ini, tanggalnya, kemudian jamnya. Ini jamnya sudah ada. Oke. Nah. Oke. Ini untuk tanda bahwa kita akan memulai inkubasi pada tanggal sekian, jam sekian. Kemudian kita lakukan proses inkubasi, suhunya 35 sampai dengan 37 derajat Celcius ya. Ini kita masukkan dalam inkubator. Oke.
kita tunggu sampai dengan 24 jam ke depan, artinya besok pagi atau hari berikutnya akan kita amati apakah proses fermentasi berjalan dengan baik. Baik, kita sudah melakukan inkubasi dalam waktu 24 jam. Berarti hari ini kita sudah bisa mengamati hasil proses fermentasi kemarin, ya, yogurt dengan penambahan ekstrak buah. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, ini hasil dari proses fermentasi susu dengan menggunakan starter bakteri asam laktat, ya. Ini kemarin kita sudah menandai labelnya, menandai hari dan jamnya. Nah, ini sudah terjadi proses fermentasi. Coba kita lihat aromanya. Ya, kalau kita lihat kita bau aromanya, ini sudah menunjukkan tanda-tanda sudah terjadi proses fermentasi, ya. Artinya produk yogurtnya atau yogurtnya sudah jadi, ya. Ini kalau kita uji sensoris, maka kita akan merasakan ada perubahan rasa dari susu segar menjadi yogurt, ya. Tentunya seperti yang saya sampaikan kemarin, ada perubahan pH, ya, pH-nya lebih rendah sekitar 4,5 sampai dengan 4,8, ya. Jadi agak asam, ya, kalau kita rasakan. Mungkin itu saja untuk praktikum yogurt dengan penambahan ekstrak buah. Suatu saat Anda bisa mencobanya sendiri, tapi ingat, ketika Anda membuat yogurt, pastikan bahwa starter yang Anda gunakan adalah bakteri yang aman, ya. Kemudian kalau Anda akan memproduksi secara massal, gunakan starter yang bersertifikasi halal, karena ini akan menentukan kehalalan produk yogurt yang akan Anda pasarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.